Selamat pagi, selamat siang untuk adik-adik keperawatan. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah KPK 3 Keperawatan. Saya harap di sini semua dalam keadaan sehat-sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Untuk materi kita kali ini adalah tentang upaya memutus rantai infeksi dan pencegahan bahaya fisik sampai dengan radiasi. Kita mulai. Yang pertama, upaya memutus rantai infeksi. Dalam memutus rantai infeksi diperlukan strategi dan pengendalian untuk memutuskan rantai infeksi. Proses terjadinya infeksi tergantung kepada interaksi antara susceptibilitas penjamu, agen infeksi, patogenesis, virulensi, dan dosis, serta cara penularan. Identifikasi faktor risiko pada penjamu dan pengendalian terhadap infeksi tertentu dapat mengurangi insiden terjadinya infeksi berdasarkan Healthcare Associated Infection dengan pengertian yang lebih luas, tidak hanya di rumah sakit tapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik pada pasien ataupun pada petugas kesehatan. Dalam mencegah infeksi ada strategi pencegahan dan pengendalian infeksi yang terdiri dari 4 di sini. Yang pertama ada peningkatan daya tahan penjamu. Daya tahan penjamu dapat meningkat dengan pemberian imunisasi aktif. Misalnya contoh di sini adalah vaksinasi. Kalau dari dulu ada vaksinasi hepatitis B atau pemberian imunisasi pasif imunoglobulin. Promosi kesehatan secara umum termasuk nutrisi yang adekuat akan meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, inaktivasi agen penyebab infeksi. Inaktivasi agen infeksi dapat dilakukan dengan metode fisik maupun kimiawi. Contoh metode fisik adalah pemanasan. Kalau di sini untuk makanan biasanya ada pasteurisasi atau sterilisasi untuk peralatan, dan memasak makanan seperlunya. Metode kimiawi termasuk di sini adalah klorinasi air dan disinfeksi. Yang ketiga, memutus rantai penularan. Hal ini merupakan cara yang paling mudah untuk mencegah penularan penyakit infeksi. Tetapi hasilnya sangat bergantung kepada ketaatan petugas dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat, tindakan pencegahan paksa pajanan, post-exposure prophylaxis atau PEP terhadap petugas kesehatan. Ini berkaitan dengan pencegahan agen infeksi yang ditularkan melalui darah atau cairan tubuh lainnya yang sering terjadi karena luka tusuk jarum, bekas pakai, atau pajanan lainnya. Penyakit yang mendapatkan perhatian adalah hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Memutus mata rantai penularan merupakan hal yang paling mudah untuk mencegah penularan penyakit infeksi, tetapi harus didukung dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam standar operasional. Adapun cara memutus rantai penularan infeksi tersebut adalah dengan penerapan kewaspadaan isolasi atau isolation precaution, dirancang untuk mengurangi risiko terinfeksi penyakit menular pada petugas kesehatan, baik dari sumber infeksi yang diketahui maupun yang tidak diketahui, yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kewaspadaan standar yang dilakukan kepada semua pasien tanpa memandang pasien tersebut infeksius atau tidak.
Kemenkes RI pada tahun 2012 menuliskan bahwa ada 10 hal yang perlu dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan infeksi. Yang pertama ada kebersihan tangan. Secara garis besar, kebersihan tangan dapat dilakukan pada air mengalir menggunakan sabun dan atau larutan antiseptik, dan diakhiri dengan mengeringkan tangan dengan kain yang bersih dan kering. Yang kedua ada penggunaan APD. APD telah lama digunakan untuk melindungi klien dari mikroorganisme yang ada pada petugas kesehatan. Namun dengan munculnya AIDS, hepatitis C, COVID-19, serta meningkatnya kasus TBC, penggunaan APD juga sangat penting dalam melindungi petugas. Yang ketiga ada penatalaksanaan peralatan klien dan linen. Konsep ini meliputi cara memproses instrumen yang kotor, sarung tangan, linen, dan alat yang akan dipakai kembali dengan menggunakan larutan klorin 0,5%. Mengamankan alat-alat kotor yang akan tersentuh serta memilih proses penanganan yang akan digunakan secara tepat. Penatalaksanaan ini dapat dilakukan dengan pre-cleaning, pencucian, dan pembersihan, desinfeksi tingkat tinggi, dan sterilisasi. Yang keempat ada pengolahan limbah, merupakan salah satu upaya kegiatan PPI berupa pengolahan limbah rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, baik limbah yang terkontaminasi maupun yang tidak terkontaminasi. Yang kelima ada pengendalian lingkungan rumah sakit. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Hal ini dapat meminimalisir transmisi mikroorganisme dari lingkungan kepada klien maupun petugas kesehatan. Yang keenam ada kesehatan karyawan atau perlindungan pada petugas kesehatan. Membuat program pencegahan dan pengendalian infeksi pada petugas, misalnya dengan pemberian imunisasi atau vaksinasi. Nomor 7 ada penempatan atau isolasi klien. Diterapkan pada klien yang dicurigai menderita penyakit menular dengan menempatkan klien di suatu ruangan tersendiri untuk meminimalkan proses penularan pada orang lain. 8 ada higien respirasi atau etika batuk. Semua klien, pengunjung, dan petugas kesehatan perlu memperhatikan kebersihan pernafasan dengan cara selalu menggunakan masker jika berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau sekarang setiap kita keluar harus mematuhi protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker. Saat batuk sebaiknya menutup mulut, hidung dengan tangan atau tisu. Yang nomor 9, praktek menyuntik yang aman. Jarum yang digunakan untuk menyuntik sebaiknya jarum yang steril dan sekali pakai pada setiap kali suntikan. Praktek malfungsi. Saat melakukan prosedur malfungsi sebaiknya menggunakan masker untuk mencegah transmisi droplet atau flora oropharing. Apalagi sekarang di masa pandemi, kita harus mematuhi protokol kesehatan setiap melakukan tindakan. Kewaspadaan transmisi adalah kewaspadaan berdasarkan sumber infeksi, ada yang kontak, droplet, dan airborne. Kewaspadaan transmisi yang kontak ini salah satu cara penanggulangannya adalah dengan cara mencuci tangan dengan bahan dasar alkohol atau sabun dengan air yang mengalir, gunakan jubah atau mungkin di sini gaun ketika melakukan perawatan langsung, gunakan sarung tangan ketika melakukan perawatan langsung, dan itu saat sekarang ini sudah menjadi standar kita dalam melakukan tindakan ke pasien. Pasti APD yang lengkap, mungkin dari penutup kepala, masker, kacamata atau goggle, dan gaun, serta sarung tangan atau handscoon. Untuk yang droplet, cuci tangan dengan bahan alkohol, sabun, air mengalir, gunakan masker, jaga jarak 2 meter dari pasien, gunakan pelindung mata dengan jarak 2 meter dari pasien.
Untuk sekarang ini mengacu lagi ke protokol kesehatan. Nah, yang terakhir untuk yang airborne, cuci tangan dasar alkohol, sabun dengan air. Untuk pintu, buka jendela jika memungkinkan, gunakan masker N95 ketika memasuki ruangan. Nah, ini kalau di APD sudah APD ke level 3. Selanjutnya kita akan masuk untuk upaya mencegah asap fisik radiasi. Menurut LIDE tahun 2008, sasaran pencegahan kecelakaan dan HASAD adalah mencegah terjadinya kecelakaan, dan jika kecelakaan terjadi maka mencegahnya agar tidak terulang. Adapun prosedurnya adalah yang pertama, mengidentifikasi bahaya, menghilangkan bahaya, mengurangi bahaya hingga seminim mungkin. Jika penghilangan bahaya tidak dapat dilakukan, melakukan penilaian risiko residual, mengendalikan risiko residual. Bahaya fisik ialah bahaya yang berkaitan dengan peralatan. Bahaya seperti di sini bahaya listrik, temperatur yang ekstrim, kelembaban, kebisingan, radiasi, pencahayaan, getaran, dan yang lain. Radiasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hazard fisik. Radiasi berasal dari sinar alfa, beta, sinar gamma, atau sinar X. Pekerja yang berisiko yaitu radiografer di bagian radiologi di suatu rumah sakit, operator pembangkit tenaga nuklir, atau yang lain. Penggunaan radiasi untuk diagnostik, terapi, dan penggunaan radiofarmaka untuk kedokteran merupakan aplikasi teknik nuklir di bidang kesehatan. Salah satu penerapan teknologi nuklir dalam bidang kesehatan atau medik adalah pelayanan radiologi. Unit pelayanan radiologi merupakan salah satu instalasi penunjang medik menggunakan sumber radiasi pengion atau sinar X untuk mendiagnosis adanya suatu penyakit dalam bentuk gambaran anatomi tubuh yang ditampilkan dalam video radiografi. Beberapa efek merugikan yang muncul pada tubuh manusia karena terpapar oleh sinar X akan segera teramati, tidak berserang lama dari penemuan sinar X. Efek merugikan itu bukan kerontokan rambut dan kerusakan kulit. Cedera jaringan bisa terjadi akibat pemaparan singkat radiasi tingkat tinggi, yaitu pemaparan jangka panjang radiasi tingkat rendah. Beberapa efek yang merugikan dari radiasi hanya berlangsung singkat, sedangkan efek lainnya bisa menyebabkan penyakit menahun. Efek ini dari radiasi dosis tinggi akan tampak jelas dalam waktu beberapa menit atau beberapa hari. Efek lanjut mungkin baru tampak beberapa minggu, bulan, atau bahkan bertahun-tahun kemudian. Mutasi bahan genetik dari sel organ kelamin akan tampak jelas hanya jika korban pemaparan radiasi memiliki anak, di mana anaknya mungkin terlahir dengan kelainan genetik. Mengingat potensi bahaya radiasi yang besar dalam pemanfaatan sinar X, faktor keselamatan merupakan hal yang penting sehingga dapat memperkecil risiko akibat kerja di instalasi radiologi dan dampak radiasi terhadap pekerja radiasi. Untuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan aspek manajemen keselamatan radiasi, di mana keselamatan radiasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi pasien, pekerja, dan anggota masyarakat dari bahaya radiasi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif, setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan tenaga nuklir seperti tenaga asal dari sumber radiasi pengion wajib memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dan memenuhi persyaratan keselamatan radiasi. Persyaratan keselamatan radiasi meliputi ada persyaratan dari manajemen, persyaratan proteksi radiasi, persyaratan teknik, dan keempat, verifikasi keselamatan yang bertujuan untuk mencapai keselamatan pekerja dan anggota masyarakat. Sekian materi untuk hari ini, silakan diulang lagi. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti dengan
sesi diskusi dan evaluasi. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan.